Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Sekarang saya akan mempresentasikan untuk fitting dari RGP. Saya Ayu, saya akan mempresentasikan untuk fitting dari RGP. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pertama kita analisis pasien terlebih dahulu. Kita tanyakan apakah pekerjaan dari pasien, aktivitas pasien sehari-hari, apakah sesuai. Lalu kita tanyakan bagaimana pasien menjaga kebersihan atau higienitasnya, terutama pada bagian mata. Setelah itu untuk fitting dari RGP, kita tentunya inform konsen kepada pasien. Kita meminta izin kepada pasien, ibu, sekarang saya akan melakukan prosedur untuk fitting atau mencoba untuk RGP ini apakah sesuai dengan ibu atau tidak. Apakah ibu bersedia mengikuti pemeriksaannya? Baik, jika pasiennya bersedia, kita lanjutkan. Dimana pada pemeriksaan fitting RGP ini yang kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan subjektif, objektif, dan juga kita lakukan pemeriksaan biometri Aladin, pemeriksaan dari anterior segmen mata melalui slit lamp, dan juga untuk mengukur dry eye atau keringan mata pasien. Jadi yang pertama di sini kita dapatkan dari pemeriksaan subjektifnya didapatkan visus pada mata pasien didapatkan 2/60 pada mata kanan, dan visus mata kiri pasien adalah 4/60. Lalu dengan strict retinoskop, misalnya objektif didapatkan pada mata kanan didapatkan -6,5, dan pada mata kiri didapatkan -6,5 dengan menjadi 20/20. Dan pada pemeriksaan biometri Aladin sendiri didapatkan K1-nya didapatkan 43,76, K2-nya didapatkan 45,32, di mana rata-ratanya 44,57. Lalu pada mata kirinya didapatkan K1-nya sebesar 43,63, K2-nya 47,01, didapatkan rata-rata 45,32. Nah, setelah itu di mana kita lakukan perhitungan untuk base curve-nya sendiri, di mana K1 ditambah K2 dibagi 2-nya didapatkan 7,71 ditambah 7,45 pada mata kanan dibagi 2 menjadi 7,6 mm. Pada mata kirinya K1 tambah K2 dibagi 2-nya didapatkan 7,74 ditambah 7,18 dibagi 2-nya mendapatkan 7,46. Dibagi 2 menjadi di sini didapatkan sekitar 7,46. Itu 7,5 kita bulatkan menjadi 7,5 mm. Lalu untuk diameternya sendiri di sini HVID-nya pada mata kanan didapatkan WTW-nya dikurangi 2, 11,62 dikurangi 2 itu 9,6, dan pada mata kirinya WTW-nya dikurangi 2, 11,49 dibagi 2. Lalu untuk pemeriksaan dinamik dari RGP ini sendiri, kita siapkan RGP yang base curve-nya 7,6 dengan diameternya 9,2. Sebelumnya pertama kali kita periksa adalah kita lihat ocular surface dari pasien menggunakan slit lamp. Tetapi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dulu untuk mengetahui bagaimana pembukaan mata dari ibu, apakah dalam batas normal atau apa ada kelainan. Ibu silahkan dagunya diletakkan di sini dan dagunya diletakkan di sini. Saya akan lakukan perhitungan. Untuk mata kanan pasien, saya lihat silia dalam batas normal, papilla dalam batas normal, konjungtiva juga, kornea juga dalam batas normal, semuanya baik. Di mata depan juga baik. Lalu pada mata kiri pasien juga didapatkan silia tidak ada sekret, papilla juga baik, konjungtiva baik, kornea baik, dan juga di mata depan baik. Semuanya dalam batas normal. Kita lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Pada pemeriksaan selanjutnya kita akan mengukur apakah pasien mengalami mata kering atau tidak. Kita ambil skimmer test, kita ambil kertas skimmer, lalu kita minta izin kepada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Ibu, ini saya akan letakkan di kelopak bawah ibu. Ini pemeriksaannya mungkin agak kurang nyaman. Apakah ibu bersedia? Baik, jika pasien bersedia, kita letakkan di bawah mata pasien. Kita lihat berapa milimeter kertas skimmernya terisi. Pada kertas skimmer ini didapatkan terisi sekitar 13 mm pada kedua mata, didapatkan dalam batas normal. Untuk pemeriksaan kedua kita juga lakukan dengan pemeriksaan pewarnaan fluoresen, di mana pewarnaan ini bertujuan untuk melihat apakah bagaimana tes tear breakup test atau TBUT dari pasien untuk melihat mata kering atau tidak, dan juga sekalian kita menilai ocular surface dari pasien. Ibu, sekarang saya akan warnai matanya ibu dengan fluoresen. Kita ambil fluoresen dan juga dengan liters. Lalu setelah ada fluoresen 9 liter, kita mulai mewarnai mata pasien ibu. Saya akan warnai matanya. Setelah itu nanti kami akan irigasi lagi ya. Setelah
setelah kita warnai kedua mata pasien, kita matikan lampu, kita redupkan lampunya untuk memeriksa ocular surface dari pasien. Untuk memeriksa TBUT dari pasien, sampai ibu tangan saya. Baik, untuk memeriksa TBUT dari pasien, kita bisa minta pasien untuk menutup matanya lalu membuka matanya, ibu. Coba ditutup matanya lalu dibuka, ya kita hitung tear breakout testnya untuk mata kanan, ya. Kita lakukan hal yang sama pada mata kiri. Ibu tutup matanya lalu dibuka matanya, ya. Baik, kita hitung. Ini sekalian juga kita memeriksa bagaimana ocular surface dari mata pasien. Di sini untuk TBUT-nya sendiri didapatkan dalam batas normal, dan juga untuk ocular surface dari pasien juga didapatkan normal, tidak ada defect. Baik, untuk selanjutnya yang kita lakukan adalah kita siapkan RGP tersebut yang sudah sesuai dengan pada mata kanan untuk base curve-nya 7,6 dan diameternya 9,2. Kita siapkan, lalu kita buka. Setelah itu kita letakkan di telapak tangan kita. Jangan lupa sebelumnya kita letakkan dulu cairan, baru kita taruh RGP-nya, baru kita cuci, kita bersihkan. Setelah itu kita mulai lakukan fitting atau pemasangan pada mata kanan dan juga pada mata kiri. Ibu permisi, ibu, sekarang saya akan melakukan fitting dari RGP, ya ibu ya. Baik, setelah kita lakukan pemasangan RGP kepada pasien, kita bisa lihat dari kita bisa lakukan kita lihat bagaimana dinamik dan statik dari RGP tersebut, lalu kita interpretasikan. Pada pasien ini kita bisa minta pasien untuk melihat ke lalu kita bisa minta pasien untuk melihat ke slit lamp. Permisi ibu, bisa lihat ke slit lamp dulu. Baik, ya. Baik ibu, bisa kedip, ya. Dari kanan, ya, bergerak matanya dari kiri, lihat atas ke bawah. Baik, kita lanjut ke mata sebelahnya, mata kiri, dengan hal yang sama. Ibu bisa lirik ke kiri, kanan, atas, bawah. Baik ibu, terima kasih ibu. Lalu untuk interpretasinya sendiri sebagai berikut. Ini untuk interpretasi dari pemeriksaan RGP yang dinamik pada mata kanan, di mana di sini didapatkan bahwa pergerakannya, movementnya average movement, di mana pergerakannya ini cukup baik karena tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Untuk sentrasinya sendiri, sentrasinya berada di sentral, dan untuk stabilitasnya ini cukup stabil. Dan untuk lead influence-nya sendiri ini bisa dibilang hampir baik. Ini bisa dibilang baik karena dia interpalpebral fit, dia tidak ada atau sedikit sekali touch-nya ke palpebra superior. Nah, ini membuat stabilitasnya menjadi cukup baik. Kita lanjut ke mata kiri pasien. Ini untuk mata kiri pasiennya didapatkan bahwa movementnya dia average movement atau pergerakannya cukup baik atau rata-rata, dia di tengah-tengah, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk sentrasinya sendiri berada di sentral, cukup baik, dan stabilitasnya sendiri dia stabil. Untuk lead influence-nya dia pada ini sedikit sekali touch ke palpebra superiornya, jadi stabilitasnya cukup baik. Kita lanjut ke pemeriksaan untuk yang statik. Untuk pemeriksaan RGP yang statik, kita lakukan pewarnaan terlebih dahulu untuk melihat bagaimana apakah ada pooling dari RGP tersebut. Untuk interpretasinya, kita ambil fluoresen dan juga liters. Setelah itu kita bisa minta kepada pasien untuk kita informasi kepada pasien bahwa kita akan melakukan pewarnaan lagi untuk melihat peletakan dari RGP tersebut. Ibu, sekarang saya akan melakukan pewarnaan lagi untuk kita lihat bagaimanakah peletakan dari RGP tersebut. Jangan lupa untuk mematikan lampu. Lalu kita bisa minta pasien untuk dagunya di sini ibu dan dahinya di sini. Baik, saya akan lihat di sini bagaimana peletakan, ya. Ibu coba berkedip, ya, untuk mata kanan, dan untuk mata kiri kita lakukan hal yang sama. Baik. Nah, setelah itu untuk interpretasinya sendiri akan saya jelaskan sebagai berikut.
di mana pada mata kanan itu untuk pemeriksaan fluoresennya sendiri kita dapatkan interpretasi sebagai berikut. Ya, dari pemeriksaan fluoresen pada mata kanan dapatkan gambaran bahwa adanya white touch di central zone-nya, dan juga ada white touch juga pada bagian mid perifernya, dan juga dia average edge clearance pada bagian perifernya, di mana pada bagian perifer ini di pinggirnya tidak terlalu lebar, jadi cukup baik. Nah, dan juga untuk pemeriksaan pada mata sebelah kirinya didapatkan. Nah, ini didapatkan gambaran juga white touch pada central zone-nya, dan juga dia white touch juga pada bagian mid perifer, dan average edge clearance-nya dia pada bagian perifernya didapatkan average edge clearance. Jadi dia pada bagian pinggirnya tidak terlalu lebar juga. Jadi ini cukup baik. Nah, setelah kita lakukan semua pemeriksaan tadi, kita bisa edukasi pasien untuk bagaimana tata cara pemakaian RGP nantinya. Jadi jangan lupa untuk menjaga kebersihan dari RGP ini. Kita beritahu pada pasien bahwa ini memang agak sedikit tidak nyaman karena memang lensanya agak rigid. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.